Jumpa kembali anak-anak. Salam sehat dan belajar di rumah. Sebelum memulai belajar, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita akan lanjutkan dari kompetensi dasar yang kemarin sudah ada, ya, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian kompetensi yang nanti harus kalian kuasai, yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. 2. Menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar. 3. Mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis dengan tepat. Lalu yang keempat, menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis dengan benar. Sebuah keluarga pasti memiliki anggota keluarga. Ada ayah, ibu, anak, ini anak ke-1, ada anak kedua. Pasti kita semua punya susunan keluarga seperti gambar di samping. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku cetak IPA halaman 7 sampai 20. Nah, kita patut bersyukur ya, karena Tuhan telah memberi kita orang tua yang baik, yang telah merawat dan mendukung hidup kita. Tanpa mereka, kita tak akan ada hingga sekarang ini. Silahkan kalian ingat kembali bagaimana orang tua kalian berjuang untuk kalian. Pada slide ketiga tadi, telah kalian cermati anggota sebuah keluarga, lalu muncul pertanyaan ini. Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Pasti kalian telah dapat menjawabnya. Penjelasannya, mari kita simak materi pada slide berikutnya. Silakan kalian mencermati organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki di halaman 8. Nah, silakan kalian lihat nama-nama bagian organ tersebut dan kalian tinggal tuliskan ya dari gambar di halaman 8. Fungsi masing-masing organ reproduksi laki-laki bisa kalian baca dari tabel ini atau dari buku. Ya, ini sudah Ibu susunkan dalam bentuk tabel untuk nama organ dan fungsinya. Nah, ini lanjutannya. Ya, silakan kalian baca sampai yang terakhir supaya kalian pahami dengan baik. Terjadinya spermatogenesis atau terbentuknya sel sperma itu di dalam testis. Nah, silahkan gambar ini ada di halaman 14, bisa kalian buka dan kalian cermati dengan baik. Nah, ini bagian proses spermatogenesis, ya, mulai dari spermatogonium, lalu spermatosit primer, terbentuk menjadi spermatosit sekunder pada proses pembelahan meiosis, lalu terbentuklah spermatid, lalu terbentuklah sel sperma. Nah, sekarang silahkan kalian mencermati organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Nah, ini ada di halaman 15. Silahkan kalian cocokkan, lalu silahkan kalian beri keterangan gambarnya. Ya. Jadi organ reproduksi perempuan ada seperti di tayangan gambar itu, kalian cermati, perhatikan bagian-bagiannya dan nama bagian itu sendiri. Fungsi masing-masing organ reproduksi perempuan, ini di buku juga ada, ya. Jadi kalau kalian membuka buku bisa melihat fungsi-fungsinya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Ya, silahkan dibaca dengan baik. Oke, proses oogenesis dimulai dari oogonium, ya, lalu mengalami proses pembelahan profase meiosis pertama menjadi oosit primer, ya,
lalu membelah lagi pada proses meiosis pertama menjadi oosit sekunder dan badan polar. Lalu yang oosit sekunder membelah lagi menjadi ovum atau sel telur dan badan polar. Nah, setelah memahami materi ini, tuliskan jawaban tugas kalian ya, dalam bentuk seperti tabel di bawah. Ya, di bawah itu. Kalian perhatikan, jadi nanti kalian lanjutkan ya. Ibu memberi contoh satu. Ada gambarnya, gambar ovarium, ya, nama organnya ovarium, fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, silahkan kalian lanjutkan untuk yang organ reproduksi perempuan. Lalu nanti buatlah satu tabel lagi untuk yang organ reproduksi laki-laki. Dibuat sama seperti itu, gambar organ, lalu nama organ, dan fungsinya. Jawablah pertanyaan berikut untuk yang tugas berikutnya. Nomor 2, apa fungsi bagian ekor dari sperma? 3, tuliskan 3 perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis. Oke, terima kasih kalian yang sudah rajin belajar. Karakter terbentuk karena kebiasaan. Ingat ya, setelah belajar hari ini, silahkan kalian berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih.